semuanya, kali ini kita sampai di tujuan pertama yaitu CV Karya. Teman-teman, kita sudah berada di depan toko CV Karya Rezeki. Halo teman-teman, ini sekarang kita berada di tempat proses penjemuran kerupuk. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Bang Raden. Bang, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana sih cara produksi daripada kerupuk di CV Karya ini? Pertama mungkin kita menggunakan dan lain kalau sudah dari plan dulu kita selesai lagi tulisan lagi gabung dulu tulang di kepala kita ngambil kita gimana lagi jadi pro jadi saya baru begini lainnya langsung masuk ke trigger di trigger kalau kita mau bikin kita keluarkan kita keluarkan itu kita campur dengan bumbu baru proses itu baru masuk ke pembuatan tepung dengan adonan baru kita proses pembuatan tepung antara mesin atau tangan dari proses itu udah beres kita pembuatan baru kita kukusan dari kukusan kita jemur sehari baru dari potong baru proses jemur kalau cuaca panas 3 hari ya kalau kurang bagus cuacanya kita dulu itu pun dibantu dengan kita open lagi turbo nah baru itu baru kita simpan lagi baru ada pesanan baru kita goreng dari penggorengan baru kita kasih ya itu baru pemasaran. Nah Bang, siapa saja sih yang menjadi target pasar CV Karya ini? Pertama lokal terus impor kita udah ini semakin Wow, udah sampai ke luar negeri ya. Yang terakhir Bang, apakah CV Karya ini sudah mempromosikan pemasaran produknya secara online? Oh sudah. Lewat aplikasi apa Bang? Instagram? buat izin Terima kasih teman-teman. kan kapan keluar itu sales Oh, saya ini mungkin saling-saling semuanya dari sales begitu di sini karyawannya 20 orang banyak yang begini mungkin kalau khusus ikan itu semua itu dalam bikin kerupuk kalau ikan baru bantu jadi paling sedikit 200 kilo. Kalau paling banyak tiga ya dalam satu hari bisa tembus paling banyak 300 kilo, paling sedikit itu 1 kilo. Selanjutnya kita berada di produksi dan pembuatan.
Teman-teman, kita sudah sampai ke lokasi kedua yaitu Gudembi. Selamat menonton. Oke teman-teman, Gudembi ini adalah salah satu peternakan lebah anti sengat yang memproduksi madu. Oke teman-teman, wisata Gudembi Farm ini menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan di segala usia, mau dari pengunjung dalam negeri maupun mancanegara. Nah, di sini ada manis alami. dihasilkan oleh lebah. Yang pertama ada kulit, royal jelly, dan nektar. 95. Dan di sini ada 3 jenis lebah. Yang pertama itu madu Trigona epichelys atau menghasilkan madu yang terkenal dengan berkualitas tinggi serta bau khas damar harum yang kaya manfaat. Dan yang kedua itu ada madu Heterogona itama atau madu yang dihasilkan oleh lebah. Ini memiliki rasa yang unik, manis dengan sedikit sentuhan asam. Yang ketiga ada bee bread. Bee bread ini merupakan makanan utama bagi larva lebah. Terima kasih. Kita yang diambil cuma untuk ini aja. Di sini kan untuk madunya kan kalau musim hujan dia untuk makanan si lebah. Lebah itu kan kalau musim hujan dia makannya madu juga. Ini enggak menyengat. Dia kalau yang menyengat yang melifera. Melifera itu yang sengat. Berarti ini apikalis. Tatat dah apikalis. Kalau yang tadi kan ada ibu dia ada jual yang sasetan itu tadi. Ya. Nah, itu melifera itu yang sengat. Video ini. Timbul masyarakat ataupun wisatawan asing yang datang ke Gudembi Farm. Fungsinya apa mereka datang? Ternyata mereka datang untuk belanja madu dan ingin belajar tentang lebah madu. Dari situ terpikir oleh kami untuk membuat taman wisata ini. Kenapa tidak? Selain kita menjual madu, tetapi kita mengedukasi tentang lebah madu. Dan rekan-rekan semua di sini jumlahnya saya sebutkan lah ya, karena kita mungkin seumuran. Di sini adakah yang sudah melihat atau orang tuanya di rumah yang memelihara lebah Trigona ataupun gelut? Ada? Ada tadi yang sudah nih. Ada yang sudah siapa nih? Aisyah. Tidak sih, Boy. Di mana budidayanya? Oke, di Tanjung Pinang ya. Untuk lebah Trigona di Indonesia itu memiliki kurang lebih 70 jenis. 70 jenis lebah Trigona tanpa sengat. Lebah tanpa sengat itu banyak sekali jenisnya, beragam rasanya, beragam bentuknya. Dan di Gudembi Farm sendiri ada baru ada 7 jenis. Yang pertama adalah Heterotrigona itama, Lopotrigona carnivora, apicalis, biroi, kemudian levicep, ada terminata dan matahari. Dari beberapa jenis itu nanti rekan-rekan semua akan kita ajak tengok sarangnya. Tapi kita hanya tunjukkan ada jenis apicalis dan Trigona itama. Mungkin yang apicalis sudah ditunjukkan ya sama Pak Arsoyo. Ya, lebah apicalis itu memiliki karakteristik sangat friendly, sangat bersahabat. Dan dia khusus lebahnya mengambil nektar damar. Beda nanti Trigona itama yang akan kita bukakan beberapa log. Nanti rekan-rekan kita mungkin bagi kelompok ya, ibunya izin. Bagi kelompok nanti biar kita bergantian biar bisa minum madu di sarang. Dari sekian rekan-rekan ada nggak yang tidak minum madu? Ada nggak?
Ada yang nggak minum madu? Siapa? Angkat tangan boleh? Kenapa nggak minum madu, Pak? Hah? Nggak enaknya kenapa? Anehnya rasanya manis kah? Ya, memang asamnya itu memang hanya madu trigona saja, apa madu biasa juga kan? Madu biasa juga. Oke. Tapi yang alergi dengan madu tidak ada ya. Karena kami pernah kedatangan juga tamu dari luar negeri, dia menyampaikan tidak bisa minum madu dengan alasan alergi. Nah itu karena tubuh masing-masing individu itu berbeda. Tapi kami di sini juga tidak maksa. Kalau bagi rekan-rekan yang tidak bisa minum madu, mau minum mencoba silahkan, karena madu ini sangat bagus untuk tubuh kita. Dan jelas diterangkan di surat An-Nahl ayat 6869, madu itu adalah segala obat untuk kita, bagi umat muslim yang mempercayainya. Saya yakin rekan-rekan yang muslim semua yakin dan percaya adanya di surat An-Nahl tersebut. Oke, kita di sini berdiri Gudang Bifam atas dasar keinginan masyarakat sendiri dan rekan-rekan di lingkup Kabupaten Bintan. Dan saat ini Gudang Bifam di bawah binaan Bank Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita dilirik oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Salah satunya kita penunjang untuk ke ekspor. Karena madu ini di Indonesia sangat bagus dan sangat diminati oleh negara luar. Gitu. Baik Singapura, Malaysia, dan Eropa. Tapi kita memang masih dalam bentuk binaan. Untuk kelasnya ekspor dalam jumlah besar belum terlaksana karena kita baru hand carry ataupun oleh-oleh untuk tamu yang datang. Dan alhamdulillah Gudang Bifam ini untuk tamu cukup banyak dari luar negeri, baik Eropa, Singapura, Malaysia, cukup banyak untuk belajar tentang lebah. Kenapa? Karena di Indonesia dan di Gudang Bifam sendiri banyak memiliki spesies ataupun banyak memiliki jenis lebah. Untuk lebah sendiri nanti susunan koloni, susunan manfaat dan susunan telur nanti kita bahas di sarang. Apa itu namanya lebah pekerja, apa itu lebah ratu, apa itu lebah drone, itu